Halo sahabat liputan6.com, saya Rainer Raharja, founder dan eksekutif director dari The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs. Saya hadir di sini untuk menjawab semua pertanyaan Anda seputar bisnis dan kewirausahaan hanya di liputan6.com. Untuk kita melihat jenis bisnis yang cocok, kita nggak bisa ngelihat apakah orang ini pemula atau enggak, tapi saya lebih suka mengatakan jenis bisnis yang lebih mudah dilakukan bagi seseorang yang baru mau terjun ke dunia bisnis adalah jenis industri yang sudah dia pernah alami sebelumnya, baik di dunia pekerjaan maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita punya background orang tua bekerja di salah satu perusahaan atau kita mempunyai satu pengalaman kerja di salah satu industri, mungkin itu akan menjadi cikal bakal dari bisnis kita. Terus terang saya juga berbisnis dari salah satu industri perdagangan yang dulu saya kerjakan di situ, dan saya melihat ternyata peluangnya cukup besar, dan saya mencoba untuk melakukan bisnis saya sendiri berdasarkan dari produk yang dimasukin oleh perusahaan tempat saya bekerja dulunya. Tapi pada saat saya melakukan itu, kita nggak double job karena itu secara kode etik nggak boleh. Jadi saya mencoba untuk mendisiplinkan diri saya untuk mengambil networknya, mengambil channelnya, mengambil pengalamannya. Lalu di situ pada saat saya memutuskan untuk keluar dan memulai bisnis saya sendiri, saya sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Suppliernya dari mana, cari barangnya di mana, nanti larinya kemana, pada saat kita menjual juga menjual dengan cara seperti apa, klien kita seperti apa. Tapi kalau misalnya kita sama sekali belum pernah mempunyai pengalaman kerja dan kita sama sekali belum pernah berbisnis, mungkin paling mudah adalah ketika kita ngelihat peluang yang sedang ramai di pasaran saat ini. Saya selalu mengatakan kalau bisnis saya, menurut pengalaman saya selalu mempunyai visi untuk membawa masuk barang dari luar negeri yang di luar negeri laku keras, tapi di Indonesia belum terlalu banyak pemainnya. Atau yang kedua, kita ambil barang yang memang belum pernah ada yang masukin ke Indonesia. Jadi barang ini adalah baru, penetrasi pasar. Kalau yang tadi pertama, kita lihat di luar negeri laku, tapi di sini sedikit pemainnya. Sedangkan yang kedua adalah di sini belum ada pemainnya, tapi di luar negeri laku. Makanya saya bilang sering-sering, nggak usah pergi ke luar negeri, tapi kita bisa Google, kita bisa cari artikel, kita bisa lihat peluang dari sana, dari supplier, dari negara-negara penyuplai barang yang besar, Vietnam, Thailand, Kamboja, China, Jepang mungkin terlalu tinggi, tapi kita bisa ngelihat juga dari Italia, kita bisa lihat dari Turki, kita bisa lihat dari berbagai macam tempat di dunia ini. Apa yang kira-kira bisa kita bawa masuk ke Indonesia kalau kita mau masuk sebagai import barang. Tapi kalau kita masuk dari peluang yang ada di pasaran, paling mudah adalah kita masuk di kelas ekonomi kreatif atau SME, Small Medium Enterprise atau UKM. Tentunya kita kan tahu bahwa sekarang UKM lagi digencarkan, lagi diberdayakan, dan juga kita tahu untuk ekonomi di sektor menengah ke bawah dengan modal di bawah 100 juta juga lagi banyak. Sehingga kita bisa lakukan itu, bisa dari jasa, bisa dari service, bisa dari produk penjualan makanan, bisa manufacturing makanan, bisa seal makanan, macam-macam, bahkan salon, cuci mobil dengan konsep yang berbeda-beda. Nah itu yang kita bisa garap dan kita lihat peluangnya di mana-mana.